Selamat malam dan selamat datang di podcast gue yang pertama. Sebelumnya kenalin dulu, nama gue sebetulnya agak panjang, Benedict Jemima Cecilia Peters, tapi di kuliah di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta, gue menggunakan hanya 3 nama saja, yaitu Benedict Jemima Cecilia. Dan untuk lebih seringnya gue dipanggil Benedict atau untuk beberapa dosen dipanggil Cecilia, tapi please jangan panggil gue BP mentang-mentang nama gue ada Petersa karena nanti gue dipikir Bambang Pamungkas lagi, kan gak lucu ya. Oke, baik. Sekarang tema kita malam hari ini adalah sesuatu yang mungkin disukai oleh kebanyakan orang Indonesia, yaitu hal-hal yang bersifat mistis. Dan gue di sini udah terhubung dengan salah satu kamrat gue yang paling baik hati dan paling perhatian, yang juga kebetulan merupakan salah satu mahasiswa ISIP Jakarta. Kita pertemukan melalui sambungan Zoom. Muhammad Nurakim Wirasena. Halo, apa kabar, Sena? Halo, I'm fine. Bagaimana? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Mantap. Lumayan. Oke, nah Sena kan termasuk salah satu pecinta genre horor nih ya, udah pasti ya. Tadi sepertinya Sena juga sudah bilang sempat sebelum ini menonton sebuah film horor yang sedang tayang di bioskop nih ya. Ya, Makmum 2. Ya, nah itu gue belum nonton sih sebenarnya, tapi ya sebagai pecinta horor juga gue menyukai beberapa film-film horor yang intens dan atau juga yang lebih kepada peristiwa tentang exorcism. Nah, salah satunya itu yang baru tadi gue tonton adalah The Conjuring, yang cukup lama. Sudah tahu dong pasti The Conjuring. Tahu. Exorcism ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu, saya masih inget nggak jalan ceritanya The Conjuring yang pertama ini? Gue udah lama banget, jadi lupa juga. Tapi kalau nggak salah ada satu adegan yang ketika dia di exorcism pakai kain putih itu kursinya keangkat terus kebalik ya. Iya, itu serem banget. Yang bagian klimaks yang bisa dibilang cukup menegangkan, dan waktu pertama kali nontonnya juga astaga, gue benar-benar merinding betulan, bahkan tadi nonton ulang pun juga masih merinding di bagian itu. Memang itu serem sih, cukup menyeramkan. Kesan pertama lu tuh apa sih ketika pertama kali menonton The Conjuring ini? Yang pertama untuk dari sisi gue pribadi, mungkin ini buat sebagian orang, termasuk gue, mungkin mikirnya agak kurang realistis ya. Karena kok bisa ada exorcism yang sampai keangkat gitu kursinya. Tapi mungkin untuk sebagian orang luar negeri, ini adalah hal yang wajar. Karena terus terang gue pribadi belum pernah menemukan hal yang seperti itu gitu in real life-nya. Sampai dia bisa terbang lah, sampai pas di exorcism dia bisa terbang atau lagi bisa keluar darahnya. To be honest, gue belum pernah nemuin hal yang seperti itu untuk di real life-nya. Makanya gue agak sedikit, wah ini kok bisa gitu loh. Jadi kayak bingung, terus kayak, aduh ini bener nggak sih? Jadi agak seperti itu sih sebenarnya. Tapi overall dari cerita jalan keseluruhannya, gue suka untuk film ini. Mungkin film ini akan sangat relate buat teman-teman yang agamanya itu Kristen atau Katolik. Mungkin dalam kepercayaan mereka, ini bisa terjadi gitu loh. Karena gue melihatnya dari sisi beda, jadi gue agak sedikit bingung. Kayak gitu. Benar juga sih ya, karena kan kayaknya selama ini kita belum pernah sekalipun ya mendengar kalau ada kasus kerasukan yang sampai betul-betul membuat geger seperti itu, bisa terbang-terbang objeknya dan orangnya ikut terangkat dan memuntahkan darah seperti itu. Memang ekstrim sekali ya, gore sekali ya. Pernah experience banget. Tapi boleh sambil ngobrol nggak nih? Kita sambil cerita gitu. Boleh banget dong, boleh banget. Boleh. Jadi gue pernah ada dengar satu cerita, ini based of experience, tapi gue lupa itu di mana. Jadi ada satu orang yang memang boleh kita sebut agama saja ya, nggak apa biar lebih fair. Itu dia Kristen atau Katolik, itu gue lupa. Dan dia melakukan hal yang sama dengan itu. Ini lokasinya kalau nggak salah di Bandung. Wow. Seriously, di Bandung. Jadi begitu dia mau kuliah, dia bisa teleport gitu. Jadi dari rumahnya terus ke kuliahnya itu kayak teleport, itu bisa. Dan pernah sekali waktu di ruang kelasnya itu dia lagi kerasukan dan itu kursi mejanya itu keangkat gitu.
Waduh, terus heboh Itu dong ada. satu kelas. Heboh banget. Tapi gue lupa itu ceritanya maksudnya beneran atau enggak. Gue lupa, tapi emang ada ceritanya. Dan dia pernah hilang di Bandung dan dicari ketemunya kalau nggak salah di Lembang. Lembang atau di Ciwidey ya, di daerah-daerah Bandung agak ke sana deh pokoknya. Itu ada. Cerita sudah lama atau baru ini? Udah agak lama sih. Sekitar tahun berapa? Kalau untuk tahunnya gue lupa, tapi yang jelas gue pernah baca itu. Wah, ini hal yang pertama kali gue dengar juga ini. Bayangkan aja kalau yang ada di film ternyata benar-benar bisa terjadi secara kenyataan gitu, pasti sangat Iya, mengerikan ya. Kaget banget makanya dong. gue juga sampai itu beneran ada. Nanti kalau misalnya emang ada, gue cari lagi, nanti gue bakal send linknya deh kalau ketemu. Ya. Tapi kalau kembali lagi ke filmnya, kalau secara keseluruhan, lo puas nggak sih nonton filmnya dari awal sampai akhir yang mungkin ya itu seperti yang bisa lo katakan agak tidak realistis, tapi benar-benar menonjolkan sisi yang horor banget gitu loh. Oh, kalau dari sisi kepuasan, terus terang gue cukup puas ya. Dari alur ceritanya juga oke, terus dari jump scare-nya juga oke. Kayak gitu. Jadi gue sih sangat puas untuk gue sebagai penikmat film horor, terlepas dari kepercayaan gue, itu sangat menyenangkan nonton filmnya. Ya Gitu. sih, gue juga sangat menikmati sih setelah beberapa lama nggak nonton dan begitu gue nonton lagi tadi gue masih tetap merasa puas dan Masih. benar-benar yang ketika ada adegan di mana sang ibunya tersebut sedang main petak umpet, ya ampun ternyata mengerikan, masih tetap mengerikan karena di saat matanya sedang tertutup dan dia meminta anaknya untuk tepuk tangan, clap, first clap gitu, tiba-tiba ada tangan yang muncul dari lemari gitu, ya ampun, itu bukan tangan anaknya dan benar-benar tepuk tangan, itu bukan anaknya dan akhirnya dia berakhir di ruang bawah tanah gitu, sempat mati lampu lah, jatuh lah, lalu dia menyalakan korek dan tiba-tiba mati, tangannya muncul lagi, yang itu serem sekali. Memang sih agak-agak mungkin ya tidak realistis tapi Tidak tetap realistis. tetap menyentuh lah ya, menyentuh Tetap keseraman menyentuh gitu. dan tetap Nyeramnya itu menimbulkan sangat. rasa merinding nih ya. Betul. Nah, oke. Sena kan mengatakan bahwa lu nih salah satu penggemar horor gitu kan ya. Bisa cerita nggak sih apa yang membuat lu menjadi sosok yang bukan begitu, yang menaruh perhatian lebih pada genre yang satu ini, yang tidak kebanyakan orang menyukainya? Gue suka horor itu karena gue penasaran. Gitu ya. Penasaran. Gue penasaran. Jadi untuk di gue yang sebagai orang Jawa itu yang namanya horor mistis itu nggak terlepas, kita bakalan hidup berdampingan dan apapun itu pasti dikaitin sama mistis gitu. Jadi misalnya kita mau ngapain aja deh, ibaratnya kita mau beli motor atau mau buka warung, mau ngapain aja itu pasti dikaitin sama mistis seperti itu. Sampai pada akhirnya gue SMP itu gue penasaran, kira-kira kelas 1 SMP itu gue penasaran. Dari SD sih, cuma puncaknya SMP. Gue penasaran gimana sih wujud pocong itu gimana, wujud kuntilanak itu gimana, Oh, wujud berarti udah pernah genderuwo itu lihat sebelum gimana. ini? Memang waktu itu gue kalau untuk lihat belum, itu nanti akan gue jelaskan. Jadi nah di situ akhirnya gue kayak gue coba nonton film-film kan. Dulu tuh gue nonton film gue tuh yang horor waktu zaman gue SD atau SMP ya. Itu ada film Sinister 2013. Oh ya, pernah Itu dengar gue. sekitar dan itu emang film sadis gitu loh. Itu film sadis banget, horor ya, orang itu kayak filmnya Chucky tapi di atasnya Chucky lagi. Satu tinggal lebih tinggi ya. Lebih tinggi lagi soalnya tuh kayak pembunuhan berantai gitu loh, satu keluarga dibunuh, dicelupin di kolam renang lah, orang diikat pakai mesin rumput gitu, pokoknya serem banget. Terus waktu itu juga viral juga film Mama. Terus Nah, setelah menonton itu apa yang terjadi? Ya gue terinspirasi gitu, ini film horor tuh ternyata kayak gini, tapi itu sebenarnya genrenya bukan horor sih, thriller ya, karena kan lebih menyeramkan, lebih ke pembunuhan lebih menegangkan, lebih ke pembunuhan. Nah, sampai satu ketika mulai balik lagi gue kayak penasaran sama sosok-sosok itu. Gue juga mulai cari-cari tahu tuh gimana sih film wujud aslinya dalam bentuk aslinya. Jadi gue tertariknya tuh di bidang itunya sih gitu. Kalau untuk filmnya, fokus ke filmnya gue hanya sebagai penikmat audiovisualnya aja.